Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan paliatif care pada pasien gagal jantung. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama adalah definisi gagal jantung. Merupakan sindrom klinis yang bersifat kompleks dengan karakteristik penurunan kemampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Meskipun terapi dan pencegahan telah mengalami kemajuan yang pesat, tetapi mortalitas dan mobilitas tetap tinggi dan kualitas hidup penderita masih rendah. Yang kedua itu ada etiologi. Gagal jantung kongestif dapat disebabkan oleh yang pertama kelainan otot jantung, yang kedua aterosklerosis koroner, yang ketiga hipertensi sistemik atau pulmonal atau peningkatan arteriolat, yang keempat peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, yang kelima penyakit jantung lain, yang keenam faktor sistemik. Menurut New York Heart Association, klasifikasi gagal jantung terbagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama, disfungsi ventrikel kiri yang asimptomatik, di mana klien dengan kelainan gagal jantung tetapi tanpa pembatasan aktivitas fisik. Kelas kedua, gagal jantung ringan, klien dengan kelainan gagal jantung yang menyebabkan sedikit pembatasan aktivitas fisik. Kelas ketiga, gagal jantung sedang, di mana klien dengan kelainan gagal jantung yang menyebabkan banyak pembatasan aktivitas fisik. Yang terakhir, kelas 4, gagal jantung berat, di mana klien dengan kelainan gagal jantung yang segala bentuk aktivitas fisik yang akan menyebabkan keluhan. Selanjutnya yaitu patofisiologi gagal jantung, yang dimana mekanisme dasar dari gagal jantung ini adalah gangguan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari curah jantung normal. Manifestasi klinis yang pertama yaitu gagal jantung kiri. Di gagal jantung kiri ini, kongestif paru menonjol pada gagal ventrikel kiri karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah yang datang dari paru. Manifestasi klinis yang terjadi yang pertama yaitu dispnea, yang kedua yaitu ortopnea, yang ketiga yaitu paroksimal, yang keempat adalah batuk, yang kelima mudah lelah, dan yang keenam dan yang terakhir itu kegelisahan dan kecemasan. Dan yang kedua yaitu disfungsi ventrikel kanan atau gagal jantung kanan dengan tanda dan gejala yaitu pertama kongestif jaringan perifer dan visceral. Yang kedua yaitu edema ekstremitas bawah atau disebut dengan edema dependen, biasanya edema pitting penambahan berat badan. Yang ketiga yaitu hepatomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen terjadi akibat pembesaran vena di hepat. Yang keempat yaitu anoreksia dan mual terjadi akibat pembesaran vena dan statis vena dalam rongga abdomen. Yang kelima nokturia yang terjadi karena perfusi renal dan didukung oleh posisi penderita pada saat berbaring. Yang terakhir yaitu kelemahan yang diakibatkan oleh penurunan curah jantung, gangguan sirkulasi dan pembuangan produk sampah ke katabolisme yang tidak adekuat dari jaringan. Ada 4 komplikasi gagal jantung. Yang pertama itu tromboemboli, yang kedua komplikasi fibrilasi atrium, yang ketiga kegagalan pompa progresif, yang keempat itu aritmia ventrikel. Adapun pencegahan gagal jantung, yang pertama itu menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan tinggi protein, yang ketiga istirahat yang cukup, yang keempat kurangi asupan gula dan garam. Penata laksanaan gagal jantung. Yang pertama yaitu dukungan tidur untuk mengurangi beban gagal jantung. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan dan efisiensi kontraksi jantung dengan bahan-bahan farmakologis. Yang ketiga yaitu menghilangkan penimbunan cairan tubuh yang berlebihan, terapi diuretik, diet, dan istirahat. Pemeriksaan penunjang untuk gagal jantung sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan penunjang, yang dimana pemeriksaan penunjang ini yaitu dalam bentuk foto rongseng dada dan elektrokardio. Kedua yaitu laboratorium, dimana dalam bentuk kimia darah, urinalisa untuk mendeteksi tenoria dan glukosa. Yang ketiga yaitu ekokardiografi, dimana menilai dengan cepat dengan informasi yang rinci tentang fungsi dan struktur jantung. Berikut ini adalah contoh pathway dari gagal jantung.
Baik, di sini ada diagnosa keperawatan secara umum untuk penyakit curah jantung. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler alveolus. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan volume paru, hepatomegali, dan splenomegali. Yang ketiga, kelebihan volume cairan berhubungan dengan menurunnya laju filtrasi glomerulus atau menurunnya curah jantung, meningkatnya produksi ADH dan retensi natrium atau air. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen, kelemahan umum, tirah baring lama atau imobilisasi. Berikut ini adalah contoh kasus. Tuan S datang ke IGD Rumah Sakit Daya. Klien datang dengan didampingi oleh anaknya. Setelah dilakukan pengkajian oleh perawat, klien mengatakan bahwa keluhan yang dirasakan adalah sesak nafas, sehingga klien mengajak anaknya untuk datang ke rumah sakit. Usia klien sudah menginjak usia ke-74 tahun. Selain itu, klien mengatakan kepala pusing, jantung sering berdebar-debar, nyeri dada sebelah kiri, dan batuk berdahak sudah 1 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan hasil P dirasakan tiba-tiba muncul saat batuk, Q dirasakan seperti disayat-sayat, R nyeri pada dada kiri menjalar ke belakang punggung, T timbul secara tiba-tiba dengan skala nyerinya yaitu 5. Tekanan darah 140/100, nadi 150 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Nyeri kesadaran komposmetis dengan pengkajian GCS diperoleh E4, M6, V5, tampak lemah dan gelisah, keluar keringat banyak, terdengar suara rongki, menggunakan otot bantu pernafasan, INFRL 20 TPM, dan terapi oksigen binasul kanul 5 liter. Dari kasus tersebut didapatkan 3 diagnosa keperawatan yang muncul, yaitu yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi dibuktikan dengan DS-nya, yaitu klien mengeluh sesak nafas, batuk berdahak sudah 1 minggu yang lalu. Yang kedua yaitu DO, yang dimana klien tampak sesak nafas, klien tampak gelisah dan lemah, menggunakan otot pernafasan, terdengar suara nafas rongki dengan tekanan darahnya yaitu 140/100, nadinya 150 kali per menit, pernafasnya 28 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Yang kedua yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung yang dibuktikan dengan DS-nya, yaitu klien mengeluh jantung sering berdebar-debar. Yang kedua, klien batuk berdahak sudah 1 minggu yang lalu. Untuk DO-nya yaitu kepala pusing, jantung sering berdebar-debar, tampak gelisah dan lemah. Dengan gambaran EKG yaitu hasil EKG pada pasien ini didapatkan irama irregular HR 150 kali per menit, atrial fibrillation with rapid ventricular response live action deficient septal infarct, age undermine, warna kulit pucat dengan TTV-nya tekanan darahnya yaitu 140/100, nadinya 150 kali per menit, pernapasannya 28 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu nyeri kronis berhubungan dengan gangguan iskemik atau kondisi muskuloskeletal kronis yang dibuktikan dengan DS-nya, yaitu pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke belakang punggung, yang dimana P-nya dirasakan tiba-tiba muncul saat batuk, Q-nya dirasakan seperti disayat-sayat, R-nya nyeri pada dada kiri menjalar ke belakang punggung, T-nya timbul secara tiba-tiba dengan skala nyerinya yaitu 5. Data DO-nya yaitu klien tampak menahan nyeri, tampak gelisah dan lemah, tampak keluar keringat dengan tekanan darahnya yaitu 140/100, dan nadinya 150 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu rencana tindakan keperawatan. Pada diagnosa pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi, yaitu intervensi yang kami gunakan yaitu manajemen jalan nafas. Yang kedua yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, intervensi yang kami gunakan yaitu perawatan jantung. Dan yang ketiga yaitu nyeri kronis yang berhubungan dengan gangguan iskemik atau kondisi muskuloskeletal kronis, yang dimana intervensi yang kami gunakan yaitu manajemen nyeri. Integrasi keilmuan yang kami angkat dalam pengkajian ini yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila ia baik maka akan sehatlah seluruh tubuh. Jika ia rusak maka akan sakit seluruh tubuh. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah al-qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai asuhan keperawatan paliatif care pada pasien gagal jantung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.